Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu lagi teman-teman sekalian di Senin sore membedah buku panduan doa atau kumpulan doa dalam Al-Quran dan Hadis yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahf Al-Qahtani rahimahullah. Dan kita masih di bab yang sama, bab ke-34, doa penawar duka dan kesedihan. Dan kita sudah pelajari pada kesempatan yang lalu doa pertama, dan doa ini sangat mulia. Kalau seseorang dari kita mengamalkannya, maka insya Allah dijamin oleh Nabi SAW kalau dia ikhlas, Allah akan ganti kesedihannya menjadi kegembiraan, ya. Kesulitannya akan menjadi kelapangan. Dan doanya adalah, saya ingatkan kembali, Allahumma inni abduka, ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu, wabni abdika, dan anak dari hamba laki-laki maksudnya ayahku, wabni amatika, dan anak dari hamba perempuan maksudnya ibuku, nasiyati biyadik, ya, ubun-ubunku ada di tanganmu, madin fiyya hukmuk, berjalan, ya, berlaku hukummu kepadaku, adlun fiyya qada'uk, dan keputusanmu selalu adil padaku. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku memohon, ya, kepadamu dengan setiap nama milikmu, samaita bihi nafsak, engkau menamakan pada dirimu sendiri, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau menurunkan dalam kitab sucimu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan salah dari hamba-hambamu, au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau engkau menyimpannya, ya, di sisimu, ya, engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Antaj'al Qur'ana karima, antaj'al Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Quran sebagai, ya, penghibur hatiku, ya, atau penentram hatiku, wa nura sadri, dan cahaya dadaku, wa jila' huzni, dan hilangnya kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan juga hilangnya atau penghilang dukaku. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar satu persatu isi daripada doa ini. Semoga kita bisa amalkan insya Allah. Sekarang kita masuk doa yang kedua, masih di bab yang sama, dan di bab ini hanya ada dua doa. Doa yang pendek, tetapi doa ini luar biasa gitu dia padatnya, ya. Saya akan bacakan doanya di halaman 116 bagi teman-teman yang pegang bukunya, yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari duka dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal, dari sifat lemah dan malas. Wal bukhli wal jubun, dan kebakhilan, pelit, juga sifat pengecut. Wa dala'id daini wa galabatir rijal, dan terlilit utang, juga penindasan orang-orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari jadi 7 halaman 158, dan dikatakan dalam syarah di dalam Fathul Bari bahwasanya Nabi SAW selalu mengamalkan atau sering mengamalkan doa ini. Diambil dari halaman 11, di jilid 11 halaman 173. Doa ini teman-teman walaupun pendek subhanallah tapi memiliki luar biasa, ya. Di sini kita minta 8 hal, berlindung dari 8 hal. Ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Lalu dipartnerkan dengan wal hazan, dua ini. Sebenarnya terjemahannya di sini dikatakan berlindung dari duka dan kesedihan. Berarti kalau kita tahu, ya, kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin bisa mengundang kesedihan ekstra, misalnya kematian orang yang dicintai, ya, kehilangan harta yang sangat banyak melimpah, maka dikatakan berita duka, ya. Jadi bukan berita sedih. Kenapa? Karena duka itu lebih dalam. Itu namanya ham dalam bahasa Arab. Wal hazan, sifat sedih atau rasa sedih. Sedih ini kadang-kadang bisa terjadi hanya dengan hal-hal kecil, tidak harus hal yang besar, ya. Mungkin karena sempat janjian sama teman tapi batal, sudah cukup untuk sedih, ya. Atau mungkin janjian sama pasangan tapi belum sempat, ya, kena 1 dan 2 hal, sudah cukup untuk sedih, gitu kan.
tidak sempat mendapatkan makanan favorit pas datang ke restoran yang diharapkan, juga sudah cukup sedih. Kan ini semua kesedihan ya. Jadi sedih itu lebih sederhana. Tapi di sini dalam doa ini memang kita minta agar kedua-duanya kita dilindungi dari Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ham, tidak ada duka, ya. Kalaupun ada sesuatu yang menyebabkan duka itu tidak akan menjadi duka buat kita, ya. Akan menjadi sesuatu yang bisa kita terima sebagai sebuah cobaan, ya. Nanti akan kita jelaskan lebih dalam masalah ini. Demikian juga kesedihan, apapun yang sifatnya sedih, maka juga sama, ya, tidak ada pada kita. Jadi tidak sedikit-sedikit sedih, tidak sedikit-sedikit sedih, ya. Ada orang begitu, kadang-kadang sedih pada hal-hal yang kecil sekali. Nah, ini tidak perlu, karena ini terlalu duniawi, ya. Sebenarnya dalam Islam kita tidak dianjurkan hal tersebut. Baik, khusus di dua permintaan perlindungan pertama ini kita akan coba jelaskan lebih dalam. Baru kita pindah ke doa dua setelahnya, seterusnya begitu sampai selesai 8 perlindungan dari hal-hal yang mengganggu manusia ini. Kita harus pahami teman-teman sekalian masalah kesedihan dan duka. Ini sebenarnya sesuatu yang ada memang dalam kehidupan kita. Bisa terjadi gitu. Tetapi karena memang Allah ciptakan itu ya. Karena kalau semuanya Allah berikan kepada kita, semuanya kenikmatan, semuanya nggak ada cobaan, maka manusia akan lalai. Tapi dengan adanya cobaan, adanya sedih, ya, yang bisa menimpa kita, kita jadi tahu nilainya kesenangan, ya, kegembiraan. Seperti kalau ada lapar, kita jadi tahu nilainya kenyang, gitu kan? Seperti kalau kita sehat, kita tahu nilainya setelah pada saat kita sakit misalnya. Nah ini supaya ada nilai. Tapi dalam Islam juga kita dianjurkan pada saat itu terjadi, kalau ada pun duka, ada pun sedih, itu bisa tertanggulangi dengan kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dasarnya ini ada. Anda bisa lihat dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Artinya, wahai manusia, kami akan menguji kamu dengan kesempitan dan kenikmatan untuk menguji iman kalian. Ya. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Karena bayangkan orang kalau dari kecil sampai dia mati, tidak pernah merasakan susahnya hidup, tidak pernah ada cobaan dalam hidup dia, maka pastikan orang ini tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Bahkan mungkin kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ini poin perlu digarisbawahi. Juga Ikrimah rahimahullah, seorang ulama tabi'in generasi awal Islam, pernah mengatakan, "Laisa ahadun illa wa huwa yafrah wa yahzan." Tidak mungkin ada satu orang kecuali pasti dia akan pernah melalui suka dan duka, ya. Dia gembira dan dia sedih. Walakin ja'alul farah syukran wal haznu sabran, atau sabr. Tapi jadikanlah masa sukamu itu, nikmat melimpah, saat untuk bersyukur. Jadi selain dapat nikmat, kita juga dapat pahala syukurnya. Dan jadikan cobaan yang sedang datang, kesedihanmu, adalah kesabaran. Maka secara otomatis kita bisa mudah melaluinya, ya. Karena doa seperti ini akan sangat kena untuk dibaca di saat-saat tentunya teman-teman sekalian, kalau kita dalam keadaan memang tertimpa, ya, kita rasakan, kemudian akhirnya kita minta jalan keluarnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi di sini jelas sekali, kalau memang ada potensi sedih itu kan, cuman Islam datang memandu kita. Dan tidak mungkin orang tidak pernah sedih sama sekali. Anda pernah dengar mungkin waktu Nabi SAW mengalami tahun kesedihan namanya Amul Huzun. Itu pas menjelang tahun 10 masa kenabian di Mekah. Karena pada saat itu meninggal secara bersamaan, berdekatan waktunya, Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW tercinta yang selama ini menemani hidup Nabi SAW dengan penuh cinta, perhatian, ya, pengorbanan, bukan cuma sekedar dengan dirinya tapi juga dengan hartanya radhiyallahu anha.
Juga meninggal paman Nabi SAW, Abu Talib, yang selama ini mendukung dakwah Nabi SAW. Walaupun tidak meninggal dalam keadaan Islam, ya, karena dia memilih untuk mengikuti ajaran kaumnya. Tapi Nabi SAW merasa pada itu sudah tidak ada lagi yang bisa menopang dia dari kalangan manusia. Maka dikenal dengan Amul Huzun. Ya. Tapi tidak membuat Nabi SAW putus asa gara-gara itu. Beliau malah ya, menjadikan itu sebagai ajang untuk bersabar gitu ya. Untuk bersabar. Nah, di antaranya mengamalkan doa-doa yang seperti ini. Karena dikatakan tadi dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, kalau Nabi SAW sering mengamalkan doa ini ya. Dan dalam ayat lain, waktu para sahabat Ridwanullah alaihim dikalahkan di perang Uhud ya, oleh orang-orang Quraisy ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang Anda bisa baca dalam surah Al Imran ayat 140. Surah Al Imran 140 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Artinya, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami gilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah ingin memberi bukti kebenaran atau ingin membuktikan keimanan kalian. Benar nggak ini iman kepada Allah dengan ujian-ujian tersebut? Ya. Dan menjadikan sebagian kalian sebagai syuhada. Dengan adanya kekalahan maka ada yang mati syahid kan gitu. Sehingga akhirnya mereka masuk surga. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Anda juga pernah dengar mungkin kisah Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam pada saat Nabi Yusuf hilang. Dalam surah Yusuf digambarkan beliau sedih karena kehilangan anak kesayangannya gitu kan. Apalagi informasi beliau tahu kalau kakak-kakaknya Yusuf alaihissalam yang berbuat jahat, ya, mengatakan sudah mati dimakan serigala padahal sebenarnya tidak. Maka pada saat itu beliau mengatakan dalam Al-Quran dikekalkan surah Yusuf ayat 86, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengeluhkan penderitaanku dan kesedihanku kepada Allah. Ya, berarti ada itu ya. Dan dalam surah An-Najm ayat 43 juga Allah SWT mengatakan wa annahu huwa adhaka wa abka, dan Allah lah yang telah menjadikan seseorang tertawa dan juga menangis ya. Menangis. Jadi memang ada potensi itu. Cuma memang Islam datang mengajarkan dan memberikan kita solusi pada saat kesedihan itu terlintas dalam kehidupan kita atau duka itu ada gitu ya. Jadi kita mudah melaluinya. Dengan kita menjadikannya seperti perkataan Ikrimah tadi rahimahullah, kita jadikan nikmat itu sebagai ajang untuk bersyukur dan cobaan sebagai ajang untuk bersabar. Juga bagaimana ya kita membaca dan mengamalkan isi doa ini dengan berharap pada saat duka datang kita bisa segera melaluinya, pada saat kesedihan datang juga kita bisa menepisnya ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Kemudian teman-teman sekalian, masuk kepada potongan yang ketiga dan keempat ya, yang kita berlindung, yaitu wal ajzi wal kasal ya. Dan kata-kata ajzi ini saya tadi sudah datangkan sebuah catatan yang perlu saya bacakan kepada Anda tentang masalah ini, dan di mana makna dengan ajz adalah kelemahan. Dan Islam melarang pengikutnya untuk lemah. Melarang sekali. Tidak boleh sama sekali kita lemah. Lemah itu dalam arti kata gini, belum mencoba sudah mengatakan saya nggak mampu. Itu masuk lemah. Atau sudah mencoba baru gagal sekali, sudah langsung mengatakan saya nggak bisa. Itu lemah namanya. Bahasa lain juga bisa putus asa. Kita nggak boleh sama sekali. Bahkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar kalau orang itu putus asa. Belum mulai sudah mengatakan nggak bisa. Atau baru mulai satu kali atau dua kali nganggap begini sudah gagal. Padahal sebenarnya belum tentu. Kecuali memang yang kita upayakan sudah haram dalam agama Islam untuk kita usahakan. Contoh misal, Anda melamar seorang wanita. Di saat Anda ditolak pertama, Anda bisa memulainya lagi. Selama dia belum status istri orang gitu kan. Mungkin di awal Anda gagal.
Mungkin, tapi hati Anda masih terpaut. Oke, Anda mulai lagi yang kedua kali. Gak ada masalah. Mungkin yang kedua kali lamaran diterima. Berapa banyak laki-laki begitu. Bahkan lamaran yang ketiga baru kemudian diterima, gitu kan. Itu sesuatu yang biasa terjadi. Kecuali dalam keadaan memang dia sudah jadi istri orang, nggak boleh lagi. Ya kan? Karena tidak ada poliandri, nggak mungkin perempuan itu punya dua suami gitu. Di situ sudah haram bagi Anda untuk berusaha kepada wanita tersebut, karena nggak boleh. Imam Adzabi juga rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar, sengaja mengganggu rumah tangga orang, gitu kan. Sehingga akhirnya bercerailah mereka dan Anda mengejar pasangan orang, itu tidak boleh, gitu kan. Nah, tapi kalau belum masih ada solusi, maka Anda lakukan, jangan putus asa. Makanya ada pernah saya tonton sebuah cuplikan, ada seorang mu'allaf dari Malaysia, saya tidak tahu namanya siapa, tapi saya coba ambil hikmah dari cuplikan itu. Ditanya sebabnya, salah satu sebab kenapa Anda mau masuk Islam. Dia mengatakan, saya tidak pernah menemukan komunitas seperti umat Islam yang begitu cepat mereka pada saat tertimpa sebuah kedukaan untuk mendapatkan jalan keluarnya. Mereka bukan komunitas masyarakat yang mudah putus asa, yang tidak menerima kesalahan orang lain yang sudah tobat. Mereka bisa menerima semua itu. Ada orang berbuat buruk, kemudian orang itu tobat, lalu kemudian bisa diterima di komunitas masyarakat muslim selama dia sudah tobat sekarang, gitu kan. Atau pada saat mereka tertimpa musibah, bencana alam atau yang lainnya, mereka dengan mudahnya bisa memulai hidup lagi gitu. Dan itu tidak terjadi kecuali di komunitas Islam. Salah satu sebab dia masuk Islam. Dan ini hikmah yang sangat besar yang bisa kita ambil, teman-teman sekalian, ya. Dan kita harus tahu, teman-teman sekalian, kalau apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kesempatan, selama itu baik, walaupun kita belum mendapatkan di awal, maka berarti Allah masih memberikan kesempatan kita di lain waktu. Bahkan kadang-kadang ada doa yang kita sampaikan, teman-teman sekalian, itu pada saat kita membaca doa, mungkin Allah SWT belum berikan pada saat itu. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang sangat indah dari seorang hamba, maka Allah pun menerlambatkan jawabannya agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Ya, jadi jangan putus asa. Jangan mengatakan saya sudah berdoa sama Allah, ya, sekian hari, sekian kali, belum saya lihat hasilnya. Ya. Kata Nabi SAW, ya, berdoalah kepada Allah dalam kondisi penuh keyakinan akan diterima. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Dan jangan kalian mengatakan saya sudah memohon kepada Allah, saya sudah memohon kepada dalam hadis lainnya, lalu belum diterima kemudian dia tinggalkan doa. Ini orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berdoa. Kaum salaf kadang-kadang mereka tidak berhenti menyampaikan hajat mereka sampai hajat itu dilihat di depan mata Allah kabulkan. Dan di antara doa-doa mereka adalah, ya Allah, kalau seandainya hunaka atau di sana ada penghalang antara aku dengan dikabulkan hajatku ini, maka angkatlah penghalang itu, ya Allah. Sampaikanlah kepada hambamu ini penghalangnya apa, supaya mudah hambamu ini melaluinya atau menghilangkan penghalang itu. Ya. Itu kelemahan. Kemudian kasal. Ini yang keempat. Ya, 3 sama 4 ya. Malas, teman-teman sekalian. Nah, sifat malas ini juga bagian dari hal yang buruk, ya. Kalau seandainya dibiarkan. Ini adalah bagian hal yang buruk kalau seandainya dibiarkan. Karena ini dilarang dalam agama Islam. Dilarang sekali. Nabi SAW berdoa dalam kitab ini untuk supaya, ya, atau dalam doa ini untuk selalu melindungi dari sifat malas. Bukan sifat orang beriman tuh. Kita ini selalu motorik. Pengikut kaum muslimin, pengikut agama Islamin dan pengikut Nabi Muhammad SAW adalah kaum yang motorik, yang terus bergerak, terus inovatif. Ya. Ini sebenarnya semua ini kalau kita gabungkan, ya,
adalah hal-hal yang negatif yang membuat banyak orang jadi putus asa, hanya sampai pada tingkat bunuh diri, ya, kecil hati, kecil diri, yang merasa dirinya tidak mampu. Ini semua karena itu. Makanya di sini digabungkan semua, kita berlindung. Jadi walaupun kita lagi tidak sedih, ya, walaupun kita lagi tidak lemah, walaupun kita tidak pelit, tetap kita dianjurkan baca doa ini, supaya jangan satu waktu kita terjerumus. Sifat malas ini teman-teman sekalian adalah hal yang tercelah dalam agama Islam. Ya. Sampai baginda Nabi SAW berdoa selain dari doa ini, juga selain daripada berdoa, beliau juga SAW mencontohkan tentang rajin itu. Ya, di saat beliau berposisi sebagai seorang raja, seorang nabi, ya, dan beliau memerintahkan para sahabat menggali parit di perang Khandak, ya. Nabi SAW turun tangan, ikut juga. Ikut Nabi SAW di situ. Beliau mengambil alat dan menggali bersama para sahabat. Bahkan di saat sahabat menemukan ada batu yang mereka tidak bisa pecahkan, mereka memanggil Nabi SAW untuk memecahkannya. Jadi tidak ada sifat malas. Ya. Nabi SAW mengatakan kalau di tangan kalian ada bibit tanaman yang kalian akan tancapkan dan kalian tahu besok terjadi kiamat, tetap tancapkan. Itu ada dalam prinsip kita sebagai seorang muslim. Tidak ada kata-kata malas. Dan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Jaga selalu, jangan sampai luput, semangat selalu dengan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Dan minta tolong kepada Allah dan jangan kamu patah semangat. Ajiz. Lemah. Selalu kita disuruh untuk seperti itu. Ya. Supaya kita semangat. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, bersemangatlah dalam melakukan ketaatan pada Allah. Selalulah berharap pada Allah dan carilah dengan meminta tolong kepadanya. Jangan patah semangat. Yaitu jangan malas dalam melakukan ketaatan dan jangan lemah dari mencari pertolongan. Diambil daripada syarah Sahih Muslim jilid 16 halaman 194. Jadi kita nggak boleh sama sekali malas. Dan ini harus terjadi pada seluruh hal, ya. Puncaknya adalah ibadah, tidak boleh malas ibadah kepada Allah SWT, dan harus kita paksakan dalam ibadah itu supaya kita lawan sifat malas ini. Ya. Kemudian dalam keseharian bergerak. Nabi SAW kalau di rumah, beliau walaupun istri bisa melayani, tapi tidak semua beliau biarkan istrinya melayani. Bahkan kata Aisyah, kadang-kadang Nabi SAW juga menjahit sendiri sendalnya yang putus, supaya terhindar dari sifat malas ini. Karena ini sangat tercelah. Islam adalah agama yang bergerak. Sholat berjamaah, pergi ke masjid, cari nafkah, ngantar jenazah. Gak ada malas. Bahkan menyia-nyiakan waktu dalam Islam dihitung satu hal yang tercelah. Yaitu duduk, nonton, buang-buang waktu, ya. Itu dianggap malas. Kemudian kita pindah ke doa yang kelima, atau perlindungan yang kelima dan keenam. Wal bukhl wal jubun, ya. Bukhl ini adalah sifat pelit. Dan ini teman-teman sekalian satu hal yang sangat buruk. Pernah di zaman Nabi SAW ada seorang diangkat jadi kepala suku dari Ansar. Walaupun memang orang ini punya kelebihan fisik, orangnya tampan, orangnya putih, fisiknya kuat kelihatan gitu kan. Waktu dia dinobatkan jadi kepala suku, beberapa anggota sukunya datang ke masjid Nabi SAW. Dan Nabi SAW tanya, siapa kepala suku kalian sekarang? Disebutlah namanya Fulan bin Fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana orangnya? Bagaimana orangnya? Kata mereka, tampan, berwibawa, pintar, cerdas, tapi pelit ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Kira-kira penyakit jiwa apa yang lebih buruk daripada pelit? Kapan seseorang sudah perhitungan, apalagi kalau sudah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka ini penyakit. Ini penyakit. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam buku Al-Kabair, dosa-dosa besar beliau, salah satunya adalah pelit. Syekh Muhammad Munajjid juga masukkan itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga, ya. At-Tamimi juga sama. Dalam buku-buku dosa-dosa besar mereka masukkan pelit itu bagian daripada dosa besar, bukan cuma sekedar dosa. Ada orang subhanallah buat dirinya pun pelit. Tentu kita harus berada di antara jangan pelit, jangan juga boros, ya. Tetapi intinya kita disuruh menikmati, tapi tidak mubazir. Kalau ada orang yang justru pelit, sampai tidak mau sama sekali mengeluarkan uang gitu kan. Semuanya serba ditabung, semuanya serba disimpan. Ini penyakit jiwa. Di sini kita berlindung dari sifat pelit itu. Dan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, "Mathalul bakhili wal mutasaddiq kamathali rajulaini alaihima jubbatan min hadidin qad utturrat aydihima ila tarakihima faja'ala al-mutasaddiqu kullama hamma bi sadaqatin ittasa'at wa انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيتها يوسعها fala tattasi'. Artinya, perumpamaan orang bakhil, orang yang pelit sekali bersedekah, tidak mau mengeluarkan di jalan Allah, dengan mutasaddiq, orang yang dermawan, suka bersedekah. Seperti dua orang yang masing-masing mengenakan baju jubah terbuat dari besi yang terpotong bagian lengannya hingga tulang selangka keduanya kelihatan. Setiap kali mutasaddiq atau orang yang dermawan ini hendak bersedekah, maka bajunya akan longgar dan akhirnya menutupi ujung kakinya dan bekas jalannya. Jika orang bakhil, pelit, ingin berinfak, baju besinya mengerut dan setiap baju besi tetap di tempatnya, tidak melebar. Maka Abu Hurairah mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, atau sambil meletakkan jari-jarinya di sakunya, beliau mengatakan, kalau engkau melihat orang bakhil melonggarkannya, niscaya sakunya tidak akan menjadi longgar. Ini yang dimaksud adalah orang bakhil itu tidak akan ada manfaatnya. Buat dirinya tidak ada manfaat, buat orang lain juga tidak ada manfaat. Plus lagi dia berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Sudah berdosa, plus tidak dapat pahala karena dia tidak ada pilihan. Dia bersedekah, dermawan, atau dia pelit. Ya. Nah, kalau dia bersedekah, dia dapat pahala. Dia juga dilapangkan rezekinya. Ya. Kita sudah pernah jelaskan masalah keajaiban bersedekah. Tapi orang bakhil tidak akan lakukan itu. Dan ini sudah pernah saya titik beratkan teman-teman sekalian. Jangan pernah didik anak-anak kita terbiasa pelit. Bermula dari membelikan celengan. Berhentikan memberikan celengan. Tak usah nabung. Ya. Tidak perlu nabung. Yang benar sedekahkan. Yang benar sedekahkan. Kecuali kebutuhan mendesak memang kita harus keluarkan dalam waktu dekat. Seorang wanita diberikan nafkah oleh suaminya untuk 1 bulan. Ya udah dia taruh untuk dia keluarkan bertahap, itu lain. Ya. Seorang anak diberikan oleh orang tuanya untuk biaya bulanan dia keluarkan, itu tidak ada masalah. Itu boleh dia keluarkan bertahap gitu. Ya. Tetapi ada orang subhanallah tidak seperti itu, bukan di bab ini gitu. Memang mereka sangat pelit, mereka kaya raya tapi nggak mau keluarkan duit. Selalu perhitungan, bahkan untuk dirinya sendiri, untuk memberikan orang lain. Ya. Pelit. Mungkin selama hidupnya tidak pernah mengeluarkan uang 100 ribu, atau 1 juta, atau 10 juta, atau 100 juta. Sementara kita dianjurkan oleh para ulama, kalau kita ingin melatih diri kita agar bersifat dermawan seperti sifat Nabi SAW, dan sifat dicintai oleh Allah, dan kita jauh dari sifat pelit, adalah kita harus berusaha bersedekah. Setiap saat kita tingkatkan jenis
jumlah sedekah kita. Jenisnya dan juga jumlahnya. Kalau misalnya Anda sudah selama ini rutin sedekah 100.000. Coba Anda pindah ke 1 juta. 1 juta sudah. Coba ke 10 juta. Coba ke 100 juta. Dan yakinlah teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Tapi bertambah. Resep untuk kaya sedekah. Daripada Anda belikan celengan buat anak-anak Anda mengatakan tabung ya nak. Maka pastikan teman-teman akan muncul sifat pelit yang merupakan dosa besar ini. Saya pernah lihat begitu di kondisi anak-anak di rumah kami. Saya tidak pernah setuju dengan ini, tapi pernah istri saya memberikan celengan gitu. Sudah saya tegur alhamdulillah dan mudah-mudahan sudah tidak akan ada lagi di rumah gitu ya. Maka anak-anak ini akhirnya keliling minta ke saya uang, minta ke umiknya uang ya. Bahkan sampai minta kepada PRT di rumah minta uang untuk nabung. Dan kalau kakaknya atau adiknya sentuh celengan, si kakak sentuh celengan adik atau adik sentuh celengan kakak, itu pasti marah. Bahkan kalau diangkat saja celengannya oleh orang tua yang ditaruh satu tempat, maka dia bisa ngamuk, marah-marah kenapa celengannya nggak ada depan matanya. Coba bayangkan, terlahir nggak sifat pelit? Kenapa Anda nggak pada saat kasih uang jajan sekolah anak Anda di saat nanti sudah offline insya Allah misalnya. Terus sekarang sudah mulai offline, Anda kasih. Anda mengatakan, nak ini buat jajan ya. Nanti cari teman kamu, traktir mereka. Terutama yang tidak mampu. Tidak usah bilang nanti sisanya tabung ya. Enggak. Biarkan mereka terbiasa dermawan. Orang-orang yang bergerak di yayasan-yayasan sosial, itu karena dari kecil dibiasakan oleh orang tua mereka. Saya tahu ada satu orang, subhanallah, semoga Allah catat sebagai pahala buat mereka, tidak usah disebutkan namanya gitu. Dia setiap Sabtu dan Ahad itu keluar sama istri sama anaknya. Dia sudah niatkan setiap pekan dia sedekah, dan dia taruh di mobilnya bungkusan-bungkusan sembako dan yang lain-lainnya, pakaian segala macam gitu. Yang dia mampu, dia ajak anak-anaknya. Anaknya ada 2 atau 3 ikut sama dia. Kemudian mereka jalan. Dan dia bilang sama saya jalan Ustaz, saya tidak perlu tahu saya kemana gitu. Pokoknya saya jalan aja gitu. Misalnya kami masuk ke tol Cikampek. Nanti kalau ada akses atau kami lewat pintu akses keluar, kami keluar. Kami lihat ada jalan masuk, karena kami masuk ke jalan. Di situ kami juga sendiri tidak tahu gitu. Pokoknya kami masuk. Begitu kami temukan orang susah, kami langsung ngobrol sama dia. Permasalahannya apa, kemudian kami kasih bantuan. Dan kami biarkan anak-anak kami yang memberikan kepada orang-orang susah ini. Akhirnya itu menjadi sebuah program rutin keluarga. Coba Anda bayangkan. Pernah nggak Anda berpikir seperti ini? Berbagi. Bahkan sifat pelit ini sudah ditanamkan oleh syaitan dari mereka masih kecil. Saya pernah lihat depan mata saya anak-anak dan saya tegur itu di rumah kami gitu. Jadi kalau sudah dikasih makanan masing-masing di piring gitu, kayaknya sudah sulit sekali untuk dia bisa berbagi kepada saudaranya di sebelah. Maka ini kita sebagai orang tua harus peka. Bagaimana kita didik mereka agar tidak terbiasa dengan hal seperti ini. Ya. Jadi kadang-kadang saya suruh si kakak bagi kepada adik. Atau kita buatin program, hari ini siapa yang bersedekah? Nah, kalau dia sudah berbagi, nanti kita yang memberikan sebagai orang tua penggantinya gitu. Itu bagus, dan biasakan mereka lihat di pinggir jalan Anda lihat orang miskin, Anda bersedekah gitu. Anak-anak kadang-kadang ingatkan saya kalau di mobil, apa itu orang susah di sebelah? Saya pernah bahkan ditegur karena kami lewatin satu orang susah gitu. Biasanya saya mampir buka jendela, kasihlah yang Allah mudahkan. Loh kok abati lewatin? Abati itu maksudnya ayah sayang ya. Anak-anak saya biasakan panggil saya abati gitu. Kok abati lewatin tuh orang susah? Anak saya umur 3-4 tahun ngomong gitu. Alhamdulillah, berarti kan minimal sudah tertanam dalam diri mereka, oh orang susah harus dibantu. Dan sangat banyak orang tua tidak pernah tanamkan ini. Saya pernah memberikan mereka permen, coklat, snack. Kemudian saya suruh bungkus sama-sama. Mereka sudah sangat gembira, semangat bungkus di rumah gitu. Setelah bungkus dia bilang, sekarang abati mau masing-masing bersedekah. Berikan siapa orang di rumah ya yang dipilih. Betul, ada banyak orang di rumah dari keluarga kami, dari PRT juga ada, dari driver juga ada. Jadi coba mau kasih kakak, dalam mengatakan saya mau kasih si fulan, baik.
Yang kedua saya tanya, kasih si fulan, kasih. Biarkan mereka, lalu mereka pergi. Padahal mereka sudah memberi, mereka kembali dengan semangat, wajahnya cerah, ceria gitu, mengatakan, berarti sudah, aku sudah sedekah. Oh, Masya Allah, bagus. Setelah itu, saya sendiri pribadi menyiapkan lagi buat mereka sebagai gantinya. Nah, ini karena kalian sedekah, ini Allah gantikan ya. Ya, jadi coba latih itu. Itu yang dianjurkan dalam Islam. Ajarkan mereka dermawan, bukan pelit. Bukan pelit. Dan ini bahaya nih. Kadang-kadang pelit sama diri, pelit juga sama orang lain. Bahkan pelit di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengeluarkan jalan Allah itu luar biasa perhitungannya. Nah ini bahaya. Kemudian wal jubun. Ya. Ini yang keenam. Pengecut. Ini luar biasa ini larangannya dalam Islam. Tidak ada sifat pengecut dalam Islam. Sampai pernah ada sahabat yang mengatakan dalam riwayat yang sahih, ya Rasulullah, kalau seandainya ada orang mau merampas hartaku, apa yang aku lakukan? Kata Nabi SAW, qatilhu. Qatala yuqatil, ini artinya perangi. Bunuh dia, lawan dia. Gitu kan? Makna tepatnya sebenarnya lawan dia. Gitu kan? Itu lebih tepat. Jangan berikan hartamu. Kalau dia mau rampas secara paksa, perampok, jangan dikasih. Bukan Nabi SAW mengatakan kasihlah demi menyelamatkan jiwamu. Enggak. Lalu apa kata orang tersebut? Ya Rasulullah, kalau saya bunuh dia, dosa enggak? Kata Nabi SAW, tidak. Kalau saya terbunuh, kata Nabi SAW, kau mati syahid. Coba bayangkan. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang terbunuh karena membela hartanya, nama harga diri, nama baiknya, keluarganya, maka dia mati syahid. Setelah Nabi SAW tanya, kira-kira menurut kalian kepada para sahabat, siapa yang mati syahid itu? Mereka mengatakan orang yang mati di jalan Allah ya Rasulullah. Orang yang berperang mati. Kata Nabi SAW, kalau begitu syuhadanya sedikit. Orang yang mati syahid sedikit. Ya. Kemudian baru beliau rincikan orang yang meninggal karena sakit perut, orang kena wabah, ya. Mudah-mudahan kayak kita corona ini juga masuk dalamnya. Orang yang meninggal karena membela di kehormatannya, keluarganya, hartanya, wanita yang meninggal pada saat lagi melahirkan, semua itu mati syahid. Ya. Jadi tidak ada sifat jubun. Ya. Jubun ini pengecut. Ya. Dalam Islam ini tidak boleh sama sekali. Kemudian juga teman-teman sekalian, masuk setelahnya wadala'id daini. Ya. Jadi kita sudah jelaskan al-hammi wal hazan, kemudian ajzi wal kasal, duka dan sedih, 1 dan 2 ini. Kemudian yang ketiga dan 4 adalah lemah, putus asa dan malas, ya. 3 dan 4. Yang kelima dan keenam bukhul, ya, pelit. Itu yang kelima. Yang keenamnya adalah jubun, pengecut. Kalau kita masuk yang ketujuh dan kedelapan, yang ketujuh adalah wadala'id dain, dan terlilit utang. Pernah hadis ini diriwayatkan oleh oleh Ibnu Abbas radhiyallahu. Beliau pernah ditanya tentang bagaimana caranya supaya saya bisa lunasi utang saya. Kata seorang, utang saya banyak sekali. Kata Ibnu Abbas, bacalah doa ini, pasti akan dilunasi utang oleh Allah walaupun memenuhi langit. Lalu beliau ajarkan doa ini. Dalam riwayat ini kalau tidak salah, orang itu mengamalkan maka seluruh utangnya lunas. Yang dimaksud dengan dala'id dain, maksudnya dala'id dain itu terlilit utang yang sudah menyusahkan hidup. Nah, di sini perlu kita jelaskan teman-teman sekalian tentang masalah utang ini. Utang itu dalam Islam boleh. Hukum asalnya boleh, tapi dengan syarat. Memang dia bukan orang yang mampu. Dan dia kalau tidak utang, dia nggak bisa hidup. Nah itu. Sekarang yang jadi masalah teman-teman sekalian, di zaman kita sekarang, berhubungan dengan masalah transaksi di bank ribawi, Anda tahu ada kartu kredit ya. Justru orang kaya disuruh utang. Ini aneh ini. Bagaimana caranya dia mampu tapi dia utang? Nggak bisa ini. Dalam syariat Islam tidak boleh. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, matrul ghani zulm.
menunda pembayaran orang kaya, itu adalah kezaliman. Imam Ghazali rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar. Untuk apa? Kenapa Anda tidak beli cash? Anda mampu kok. Kenapa harus utang? Bagaimana Anda menyelamatkan diri Anda dari sabda Nabi SAW, kalau orang meninggal, ya, syahid, mati syahid dari medan perang, dimaafkan semuanya kecuali utangnya. Dalam riwayat lain, ruhnya tidak diterima oleh Allah SWT sampai utangnya selesai. Maka Nabi SAW kalau mau mensolati satu jenazah, beliau tanya, orang ini ada utang nggak? Kalau ada utang, beliau mengatakan, solati saja. Kecuali ada yang jamin. Sampai pernah ada orang punya utang cuma 2 dirham. Sedikit, kecil sekali. Maka Nabi SAW tanya, ada utangnya? Ada 2 dirham ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, solati. Ya, teman kalian ini. Nabi tidak mau solatin. Boleh disolati oleh kaum muslimin, tapi ulama tidak boleh. Ya. Para wali-wali Allah tidak boleh mensolati dia. Kecuali yang jamin. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah saya penjaminnya. Ada orang yang sholat mengatakan saya jamin. Ya, habis sholat ini saya akan bayar utangnya. Barulah Nabi SAW mensolati jenazah orang tersebut. Jadi nggak boleh main-main soal ini. Anda mengatakan, tapi ada asuransinya tuh, ada kalau seandainya saya meninggal dimaafkan. Itu juga ada gharar di situ. Ada satu hukum lagi yang berbeda, yang bisa merugikan satu dari dua pihak dalam transaksi jual beli, tidak boleh gitu. Ya. Lalu untuk apa Anda sudah kaya mampu beli handphone masih nyicil di kartu kredit Anda? Atau misalnya produk-produk yang lain, hanya karena mengatakan kan bisa saya cicil setiap bulan. Untuk apa? Kan tidak boleh Anda utang, karena sementara Anda mampu. Anda mulia kan kalau Anda beli cash and carry, bayar dan bawa barangnya, selesai kan. Maka itu lebih baik. Tidak boleh kita sengaja lilitkan diri kita pada utang, teman-teman sekalian. Kecuali dalam keadaan darurat, syaratnya dia memang tidak mampu, dan dia kalau tidak utang dia nggak bisa hidup. Nah, itu pun kata Nabi SAW, siapa yang berutang dan dia niat mau membayarnya, Allah mudahkan dia membayarnya. Tapi siapa yang utang tidak niat membayarnya, maka Allah akan persulit dia membayarnya. Dari sisi lain, bagi orang-orang yang mampu, Anda dianjurkan untuk mengutangkan orang, tapi tidak berbunga ya. Ini sisi lain, bahasan berbeda, tapi masuk dalam bahasan kita untuk tambahan informasi. Kalau Anda bertanya, saya orang mampu, boleh nggak saya utangkan orang? Boleh, kita utangkan orang, kenapa tidak? Gitu kan? Bahkan itu berpahala. Kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang, atau memberikan tenggang waktu, atau memaafkan utang orang lain, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Coba Anda bayangkan. Dalam riwayat lain, siapa yang mengutangkan orang lain, maka dia seperti bersedekah senilai uang itu sampai jatuh tempo. Kalau sudah lewat masa jatuh tempo dan diberikan tenggang waktu karena orang itu belum mampu bayar, maka dia seperti bersedekah 2 kali lipat dari nilai itu. Coba Anda bayangkan teman-teman, Anda meminjamkan uang orang 10 juta. 10 juta rupiah Anda pinjamkan. Sebulan dibayar sama dia. Sebulan misalnya 30 hari. Ya. Berarti selama setiap hari, selama 1 bulan itu setiap hari Anda seperti sedekah 1 juta rupiah. Maaf, 10 juta rupiah. Anda bayangkan, ya, pernah nggak Anda punya program setiap hari sedekahkan 10 juta? Kalau ada, Masya Allah, tapi tidak semua orang bisa lakukan. Gitu kan? Tapi Anda investasi 10 juta di jalan Allah, utangkan orang 10 juta, Anda 1 bulan seperti bersedekah 300 juta. Coba Anda bayangkan. Karena kan setiap harinya senilai itu. Kalau pas tiba akhir Januari, jatuh tempo, kita tagih, kemudian dia mengatakan, oh saya belum bisa bayar. Baik, kita kasih tenggang waktu full Februari, maka kita di bulan Februari seperti sedekah 20 juta per hari. Coba Anda bayangkan itu. Bagaimana kalau orang itu tidak bayar selama 10 tahun? Kan besar sekali pahalanya. Kita dianjurkan untuk mengutangkan orang. Memaafkan bahkan kalau orang tidak mampu. Dalam sebuah riwayat sahih, riwayat Bukhari, akan datang nanti pada hari kiamat orang bergunung-gunung dosanya, banyak sekali dosanya. Dan dia tidak tahu lagi harus bagaimana membersihkan dosa ini, karena bukan masanya bertobat di akhirat nanti. Di akhirat itu adalah hisab tanpa amal udah.
Tidak bisa lagi kita memperbaiki. Maka para malaikat mengatakan, coba ingat-ingat, mungkin ada amal kau yang bisa mengalahkan dosa-dosa. Dia bilang, amal apa lagi? Dosa sebanyak ini bergunung-gunung gitu. Lalu Allah buat dia ingat. Dia tiba-tiba mengingat. Dia bilang, saya ingat cuma satu. Dulu saya punya seorang pegawai staf khusus untuk nagih utang. Dan saya bilang sama dia, kalau dia mau nagih utang, kalau kau temukan orang mampu, tagihkan. Kalau kau temukan orang tidak mampu, maafkan. Semoga Allah maafkan kita di hari kiamat. Kata malaikat, itulah yang akan mengalahkan semua dosa-dosamu ini. Dia punya keutamaan yang luar biasa. Bahkan banyak sekali keutamaan-keutamaan orang yang mengutangkan orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir, wagalabatir rijal. Wagalabatir rijal. Dan penindasan orang-orang. Ya, galabatir rijal ini banyak sekali contoh-contoh di lapangan. Maksudnya kita jadi kayak dikontrol dan diawasi oleh orang. Kita tidak leluasa bergerak. Ya, terikat dengan mereka. Itu namanya galabatir rijal. Ya. Karena kita sudah terlanjur buat kesalahan, jadi akhirnya kita terpaksa terikat. Ya, itu namanya galabatir rijal. Dan ini juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala darinya. Agar jangan sampai kita ini menjadi orang yang terikat, terkungkung, kita nggak bisa leluasa bergerak, tidak bisa berkreasi. Nah, ini kita minta agar kita menjadi manusia yang bebas, yang free, yang bisa berbuat apa saja selama Allah tidak larang, dan kita bisa berinovasi sesuka kita, ya, selama itu juga tidak melanggar agama Islam. Maka ini 8 hal, subhanallah, Anda bisa bayangkan kalau hilang dari Anda, bukankah sama dengan kebahagiaan? Ya. Tidak ada duka, nggak ada sedih. Ya. Tidak ada lemah, putus asa, tidak ada juga malas. Tidak ada pelit, tidak ada pengecut. Dan tidak ada utang, serta tidak tertindas oleh orang-orang. Sama dengan apa? Kebahagiaan. Makanya dikatakan memang ini doa, ya, penghibur sedih dan duka. Ya, kita masuk sekarang ke bab selanjutnya, bab ke-35. Doa menghadapi kesulitan. Jadi kurang lebih mirip dengan tadi ya, tapi ini lebih umum, maksudnya kesulitan secara umum. Ya, kalau tadi kan masalah duka, kesedihan, ya. Kesulitan apapun yang Anda hadapi, Anda lagi mau menjalankan sebuah proyek, sulit, ya. Anda lagi mau memperbaiki rumah tangga, sulit, ya. Ini kan bukan kesedihan, tapi ada satu kesulitan. Seperti ada penghambat, kok nggak selesai-selesai nih. Anda mau melamar pekerjaan, melamar menikah, juga tidak bisa. Jadi ada kesulitan yang terjadi. Nah, ini ada doanya tersendiri. Yang pertama adalah yang disebutkan di dalam hadis Bukhari jilid 7 halaman 154 dan Muslim jilid 4 halaman 2092 yang berbunyi ini terkenal sekali ya, zikir ini dan doa ini untuk keluar dari kesulitan. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan singgasana yang besar atau arsh. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan langit dan bumi, dan Tuhan arsh yang mulia. Doa ini teman-teman berisikan puji-pujian kepada Allah. Cuman kadang-kadang ada orang yang tidak paham. Dia pikir kalau pujian berarti bukan permohonan. Ini keliru. Supaya lebih jauh, lebih paham masalah ini, Anda pernah kenal dengan doa Zannun ya? Nabi Yunus alaihissalam pada saat beliau ditelan oleh ikan besar di lautan. Apa yang beliau bilang? Ya Allah, keluarkan saya. Enggak. La ilaha illa anta. Ini kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makna kalimat ini, aku tidak akan bisa minta kepada selainmu ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau dari semua kekurangan.
inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang-orang yang menzalimi diriku. Artinya dia mengakui kesalahannya. Karena sering diulangin itu, maka yang terjadi adanya pengucapan kalimat tauhid dan bertasbih kepada Allah. Kemudian mengakui kesalahan, Allah keluarkan dia dari mulut ikan itu. Bukan cuma itu, Allah SWT berikan petunjuk kaumnya di Nainawa sehingga mereka beriman kepada Allah, dan Nabi Yunus AS akhirnya pulang sampai ajal beliau datang mendakwahi mereka dan memandu mereka ke syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya mereka menolak dakwah Nabi Yunus AS. Mirip dengan itu ya. Jadi ini jangan Anda lihat, oh la ilaha illallah azimul halim, ya. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang maha agung lagi maha penyantun. Ini seakan-akan bukan doa, ini doa. Karena penyebutan bahwasanya Allah maha agung, maksudnya adalah Allah maha agung dari seluruh permasalahan yang sedang aku hadapi. Artinya itu sangat kecil di sisi Allah SWT. Itu maknanya. Dan ini faedah pertama dari doa ini. Dari kalimat La ilaha illallahul azim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Seperti Nabi Yunus bilang tadi, La ilaha illa anta. Jadi tidak ada Tuhan yang bisa saya minta, ya Allah. Tidak ada tempat saya minta, gitu kan. Kecuali Engkau, Al-Azim, yang maha agung. Engkau agung sehingga tidak ada ukurannya permasalahanku ini di hadapanmu. Kecil. Al-Halim, maha penyantun. Artinya santuni aku. Permasalahanku ini selesaikan, mudahkan. Itu maknanya. Potongan yang kedua, La ilaha illallahu rabbul arshil azim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya tidak ada Tuhan yang bisa saya mohon ya Allah, kecuali Engkau. Pemilik singgasana yang agung. Dan arsh ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Ya. Digambarkan dalam ayat kursi tentang kursi. Kursi itu pijakan kaki raja di singgasana. Berarti di arshnya Allah gitu kan. Allah mengatakan wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursinya Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Jadi sangat besar memang arsh itu. Makanya di sini dikatakan Rabbul arshil azim. Ya. Pemilik singgasana yang azim, yang besar. Dan memang arsh itu sangat besar. Makhluk Allah yang paling besar. Dan ini salah satu keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang adanya arshnya Allah. Harus yakini adanya itu. Dan itu makhluk Allah yang terbesar. Ya. Kemudian potongan yang ketiga yang kita bisa mempelajari, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya tidak ada tempat aku memohon ya Allah. Lalu kita ikrarkan Rabbus samawat. Tuhan, pemilik, penguasa, pengatur seluruh langit ini dan seluruh bumi dengan kedalamannya. Ya. Dan apapun yang dikandung oleh bumi tersebut. Artinya permasalahanku ini kecil, mudah sekali untuk ya Allah, karena Engkau adalah pemilik semua ini. Kalau ada orang di depan kita yang kita khawatirkan kejahatan dia, maka yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan sifatnya itu juga Allah. Yang bisa menjauhkan kita dari musibah dia adalah, permasalahannya adalah Allah. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah diundang oleh Hajjaj bin Yusuf. Ini penguasa yang sangat zalim pada saat itu. Luar biasa kezalimannya gitu. Ya. Maka yang terjadi, waktu masuk ke sana, udah disiapin an-nata'. An-nata' itu seperti kulit hewan dengan saif, pedang. Biasanya ini isyarat dari Hajjaj untuk membunuh siapapun yang dia undang pada saat itu kalau tidak cocok sama dia. Jadi untuk mengancam, mau ulama mau bukan, dia nggak pusing. Banyak. Termasuk yang terakhir dibunuh oleh dia adalah Sa'id bin Jubair rahimahullah, ulama tabi'in yang masyhur. Tapi yang jelas untuk Sa'id bin Musayyib datang ke sana. Lalu kemudian dia masuk, dia komat-kamitkan mulutnya. Tiba-tiba Hajjaj berubah total. Hajjaj langsung ya mempersilahkan Sa'id bin Musayyib dulu di dekatnya di singgasananya.
kemudian bertanya banyak hal kepada saya lalu memberikan hadiah, bahkan meletakkan sendiri parfum yang sangat mahal pada saat itu di jenggot Sa'id al-Musayyib dan di pakaiannya dan dihadiahkan untuk beliau. Kemudian mempersilahkan untuk pulang, bukan malah disakiti tapi malah dihormati gitu. Maka ada seorang bertanya mengatakan, wahai Sa'id, Anda waktu menuju ke Hajjaj, saya melihat mulut Anda komat kamil, apa yang Anda bacakan? Aku mengatakan, wahai Allah, ya, pemilik langit dan bumi ini, jadikanlah kejahatannya orang ini berubah menjadi kebaikan. Kelembutan untuk aku. Maka Allah terima dan Allah balik keadaan itu. Itu baik. Hewan buas di depan mata kita. Musuh yang banyak jumlahnya dengan senjata-senjata mutakhir. Semua itu makhluknya Allah. Allah itu Rabbus samawati wal ard. Tuhan dan pemilik dan penguasa semua di langit dan di bumi. Minta kepada Allah SWT. Apalagi kalau cuma istri, suami yang Anda minta supaya dilunakkan hatinya. Kecil sekali. Anak Anda supaya dapat hidayah. Ya. Itu kecil sekali. Kalau Anda minta kepada Sang Pencipta yang Maha Agung. Lalu kita tutup di sini yang keempat, Rabbul Arsyil Karim, dan pemilik singgasana yang mulia. Nah, di sini perbedaan awal dengan yang kedua tadi kan ada Rabbul Arsyil Azim, pemilik singgasana yang besar, ya. Ini Rabbul Arsyil Karim, pemilik singgasana yang mulia. Ini memang keduanya tidak kontroversi. Karena singgasana Allah memang besar, azim, sisi lain dan sisi lain juga memang karim, artinya mulia. Artinya Allah SWT buat dia sangat istimewa. Sangat istimewa. Ya. Dan ini memang penuh dengan keindahan-keindahan. Karena ini singgasananya raja. Sang raja yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Penuh dengan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan. Nah ini kalau kita ucapkan, lalu kita sampaikan hajat kita setelahnya, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT. La ilaha illallahul azimul halim. Fahami terjemahnya supaya Anda tidak lupa menghafalnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Al-azim, yang maha agung. Berarti Allah lebih agung dari semua permasalahan yang sedang kita hadapi. Ya. Al-halim, penyantun. Berarti akan membantu kita. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan dan pemilik seluruh yang di langit dan di bumi. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang mulia. Selanjutnya teman-teman sekalian, tiga doa terakhir ya. Allahumma rahmataka arju, fala takilni nafsi tarfata ain. أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan, maksudnya kasih sayangmu ya. Fala takilni nafsi tarfata'in, maka jangan engkau biarkan atau engkau serahkan urusanku kepadaku sekejap mata pun. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaiki seluruh perkaraku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud jilid 4 halaman 324 dan Ahmad jilid 5 halaman 42, serta dinyatakan hasan oleh Syalbani dalam Sahih Abu Dawud jilid 3 halaman 959. Ini juga teman-teman sekalian dianjurkan dibaca di zikir pagi. Salah satu bagian zikir pagi kita pernah pelajari di buku ini juga ya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah. Wahai zat yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, perbaikilah urusanku. Ya. Wala takilni ila nafsi tarfatain, dan jangan kau biarkan aku mengambil keputusan sekejap mata pun. Ya. Nah di sini juga mirip itu, tapi beda lafaz saja ya. Potongan pertama doa, Allahumma rahmataka arju, ya Allah aku mengharapkan rahmatmu. Dan dalam ayatnya Allah mengatakan, ya, kalau rahmat Allah itu wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Membersihkan dosa, memaafkan kesalahan, membukakan pintu rezeki, ya, memberikan solusi dari permasalahan, itu semua masuk dalam rahmat Allah.
Aku berharap rahmatmu. Potongan kedua, fala takilni ila nafsi tarfata'in. Fala takilni ila nafsi tarfata'in. Maka jangan engkau membiarkan aku mengambil keputusan sendiri. Biarkan semua engkau yang ambil keputusan ya Allah supaya tidak salah. Ini tanda-tanda keimanan seseorang ya. Yang ketiga, wa aslih li sya'ni kullah. Perbaiki seluruh urusanku. Tidak terkecuali. Kalau sudah baik, ada rezeki yang luas, pasangan yang baik, keturunan yang sehat dan baik juga, tambah berkah ya Allah. Ya. Kalau rusak, ada yang salah, ada yang tidak baik, maka perbaiki ya Allah. La ilaha illa ant, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Dua-dua yang terakhir, tadi sudah kita baca sebenarnya ini yang ketiga ini ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, maha suci engkau, sungguhnya aku termasuk orang yang berbuat zalim. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, jilid 5, halaman 529 dan Hakim dan juga Hakim mensahihkan yang disetujui oleh Az-Zahabi juga di jilid 1 halaman 505. Dan bisa dilihat juga Sahih Tirmidzi jilid 3 halaman 168. Nah ini pernah ada kisahnya ya, atau ada sebuah riwayat. Nabi SAW mengatakan kepada beberapa sahabat, bacalah dalam doamu, doa Dhannun, doa ini, doanya Nabi Yunus AS, maka pasti ya, kata Nabi SAW, pasti doamu akan diijabah. Pasti doamu akan diijabah. Jadi artinya, sebelum anda berdoa, anda ikutkan dulu dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Maksudnya tidak ada tempat aku bergantung dan memohon kecuali kepada engkau. Maka aku termasuk orang-orang zalim. Artinya sebelum kita meminta doa, kita sudah mengakui kalau ada kesalahanku penyebab daripada doa ini tidak diterima, maka angkatlah ya Allah. Yang terakhir adalah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Artinya Allah adalah Tuhanku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis ini riwayat Abu Daud jadi 2 halaman 87 dan juga disebutkan dalam Sahih Ibnu Majah jadi 2 halaman 335. Dan ini teman-teman sekalian, adanya penyebutan nama yang paling agung buat Tuhan kita, yaitu Allah. Ya, tidak ada yang mengalahkan ini. Nama ini adalah nama yang paling dicintai oleh Sang Pencipta, makanya disebutkan dalam awal salat kita Allahu Akbar. Ya. Yang paling sempurna disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah azza wa jalla berfirman, takutlah kepada Allah, Tuhan kita adalah Allah, gitu kan? Memohonlah hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. La ilaha illallah, selalu Allah yang dipakai. Walaupun ada sifat Allah yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu, banyak ya. Tapi Allah ini yang paling agung. Di sini kita ulangi 2 kali, Allah, Rabbi. Rabbi artinya penciptaku, penguasa, pemberi rezekiku, yang memberikan aku kehidupan, yang mematikan aku, itu namanya Rabbi. La usyriku bihi syai'an, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kata ulama, orang ini, walaupun dia tidak syirik, dia mengucapkan ini, agar kalau sampai ada sesuatu yang terarah ke syirik, Allah akan tepis dari dia. Dan dari sini juga ada yang pelajaran, ternyata syirik itu termasuk sumber permasalahan kesulitan yang banyak muncul dari banyak orang, tapi mereka tidak menyadarinya. Allahu a'lam.